Tim DVI Mabes Polri Polda Papua Barat kembali berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban pembakaran tempat hiburan malam Double O Sorong. Warga Tionghoa di Manokwari merayakan Tahun Baru Imlek yang ke-2573 di Vihara Buddha Prabataman Ria Wosi, Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tim DVI Mabes Polri Polda Papua Barat kembali berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban pembakaran tempat hiburan malam Double O Sorong. Tim DVI Mabes Polri Rabu siang berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban pembakaran tempat hiburan malam Double O Sorong. 5 jenazah yang berhasil diidentifikasi adalah Ananim Novalia asal kota Bandung, Jawa Barat, Rida Wandodo asal kota Sorong, Papua Barat, Widianti Ariesta Anugrah asal Sopeng, Sulawesi Selatan, Nur Kalsum asal Makassar, Arum Ainun Yakin asal kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kabid Dokes Polda Papua Barat Kombes Pol Dr. Bambang Pitoyo saat memberikan keterangan di Mapolresta Sorong Rabu siang menjelaskan total jenazah yang sudah teridentifikasi berjumlah 10 jenazah. Tim DVI berhasil mengidentifikasi 5 jenazah. Yang pertama jenazah dengan nomor PM007 dan nomor AM017 teridentifikasi sebagai Ananin Novalia. Asalnya dari Provinsi Jawa Barat, ini teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi, medis, dan properti. Kemudian yang kedua, jenazah dengan nomor PM005 dan nomor AM011 ini teridentifikasi sebagai Ridwan Dodo, asal dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis dan properti. Yang nomor 3, jenazah dengan nomor PM008 itu matching dengan nomor AM001, teridentifikasi sebagai Widianti Ariesta Anugrah asal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi jumlah total yang sudah teridentifikasi sampai dengan hari ini tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 10 orang. Jumlah korban yang belum teridentifikasi sebanyak 7 orang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dari 17 jenazah korban kebakaran THM Double O, 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Sementara 7 jenazah belum teridentifikasi karena masih menunggu hasil pemeriksaan DNA dan Puslap for Mabes Polri. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi berhasil menangkap 3 pelaku pembakaran diskotik Double O saat melarikan diri dari kota Sorong. Ketiga pelaku ini dibekuk di atas kapal KM Tidar saat bersandar di pelabuhan Fak-Fak, Papua Barat. Setelah polisi berhasil menangkap 11 pelaku, kali ini tim gabungan Polda Papua Barat bersama Polres Sorong Kota dan Polres Fak-Fak berhasil menangkap 3 pelaku pembakaran diskotik Double O Sorong. Saat terjadi bentrok 2 kelompok warga yang menyebabkan 18 orang meninggal, 1 diantaranya tewas akibat dibacok dan 17 orang tewas akibat terbakar di lantai 2 Double O. Ketiga pelaku ini ditangkap pada Minggu malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur di atas kapal KM Tidar dari Sorong tujuan Fak-Faktual. Penangkapan para pelaku tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Fak-Fak. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi mengatakan, 3 pelaku pertama inisial E perannya sebagai perusak dan pembakaran Double O, kedua OB perusak mobil dan Double O, dan ketiga JM alias D merupakan pelaku pengerusakan Double O. Kabid Humas mengakui mendapat kabar 3 pelaku ini melarikan diri dengan kapal laut. Pihak kepolisian bergerak cepat menutup semua akses dan akhirnya 3 pelaku ini berhasil ditangkap. 3 pelaku pembakaran Double O tiba di Bandara Deo Sorong pada Senin 31 Januari sekitar pukul 13.01 waktu Indonesia Timur dengan pesawat Wings Air. Mereka kemudian dibawa ke Polres Sorong Kota guna dilakukan penyelidikan.
tim gabungan Polda Papua Barat dan Polres Sorong Kota berkoordinasi dengan Polres Fakfak berhasil menangkap 3 orang pelaku lagi pembakaran tempat hiburan malam Dr. O. Sekarang yang bersangkutan tersangka tersebut sedang dikirim ke Sorong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga orang tersebut atas nama inisial E, perannya sebagai perusak dan pembakar tempat hiburan Dr. O tersebut. Yang kedua inisial OB, perusak mobil dan ikut juga dalam perusakan Dr. O. Yang ketiga ZM alias D alias R merupakan juga pelaku dari perusakan Dr. O. Kabid Humas menyebutkan 3 pelaku yang ditangkap di Fakfak merupakan bagian dari ke-7 orang yang masuk ke dalam DPO. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan berharap keamanan dan ketertiban di Papua Barat menjadi tanggung jawab bersama. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan terkait kejadian di Sorong. Gubernur menegaskan agar tidak ada kejadian serupa di kabupaten kota se-Papua Barat dan apabila ada masalah maka harus diserahkan ke pihak yang berwenang. Gubernur dalam sambutannya menghimbau dan mengajak semua masyarakat di Papua Barat untuk menjaga toleransi, kerukunan, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Mengingat ketika hal tersebut dapat dilakukan, maka seluruh masyarakat di Papua Barat akan hidup rukun dan damai, dimulai dari pribadi, keluarga, dan juga lingkungan sosial. Dengan kata lain, bahwa keamanan menjadi tanggung jawab bersama. Lebih lanjut disampaikan, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri ketika terjadi suatu peristiwa, karena ada pihak yang bisa menyelesaikan masalah secara baik, sehingga tidak terjadi perpecahan antara warga maupun keluarga, bangsa dan negara kita. Ada selalu kita imbau dan kita ajak terus itu ya, terutama kita menjaga toleransi kita, kerukunan kita, kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan kalau kita sudah jaga bagian ini pasti kita akan hidup rukun dan damai. Dengan demikian dan sendirinya Papua Barat itu pasti aman, tentram dan damai. Nah, ini kan kita harus mulai dari pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, kabupaten kita, provinsi kita, ini tanggung jawab kita bersama untuk kita menjamin. Dalam tugas tanggung jawab kita menjamin sehingga kita harapkan ya, Papua Barat ini tetap daerahnya aman, tenang, dan kondusif. Dengan demikian umat bisa berusaha bekerja sebagaimana biasa gitu. Nah, itu harapan saya, harapan kita semua gitu. Gubernur menambahkan Papua Barat adalah rumah bersama, sehingga masyarakat yang berada di Papua Barat harus menjaga Papua Barat seperti rumah sendiri, dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Apabila semuanya dapat berjalan dengan baik, maka pembangunan, perekonomian, kesehatan, dan juga pendidikan serta sektor lainnya dapat berjalan dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mengimplementasikan program kerja Bupati dan Wakil Bupati, yakni konsolidasi pemerintahan, Senin kemarin Bupati Manokwari Hermus Indo melantik 15 kepala puskesmas dan 8 pejabat administrator serta pengawas. Pelantikan kepala puskesmas, pejabat administrator, serta pengawas yang merupakan implementasi konsolidasi pemerintahan berlangsung di ruang Sasana Karya kantor Bupati Manokwari, yang dihadiri Sekretaris Daerah Manokwari, Ketua DPRD Manokwari, serta para asisten Bupati. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat-surat keputusan Bupati Manokwari dan dilanjutkan dengan pembacaan naskah sumpah janji jabatan. Bupati Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan, pelantikan ini tentu demi pelayanan birokrasi sehingga membutuhkan orang-orang yang tepat. Menyeluruh untuk memastikan efektivitas dari birokrasi kita untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat kita di Manokwari. Kita juga telah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh aparatur sipil negara kita, tetapi juga
fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan daerah kita, mana yang sudah beroperasi secara maksimal, tetapi mana yang juga belum beroperasi. Yang sudah beroperasi maksimal, wajib hukumnya kita pertahankan. Tetapi yang belum beroperasi secara maksimal, kita perlu melakukan pergeseran dan pergantian untuk mengisi pejabat yang tepat dan benar. Pelantikan yang berlangsung Senin kemarin merupakan kelanjutan dari pelantikan yang telah berlangsung beberapa waktu lalu, dengan tujuan memastikan semua pejabat yang mendapatkan kepercayaan dari pimpinan untuk menduduki struktur birokrasi dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan juga para kepala puskesmas di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari hari ini tentu merupakan kelanjutan dari 3 atau 4 pelantikan yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Kita memastikan bahwasanya semua pejabat yang mendapatkan amanah dan juga kepercayaan dari pimpinan untuk menduduki seluruh struktur birokrasi pemerintah Kabupaten Manokwari dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Hermus Indo dalam sambutannya juga menyampaikan, dengan jabatan yang dipercayakan haruslah setia dan bekerja. Khususnya pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan program prioritas dan sangat mendasar, sehingga ditegaskan agar tidak salah dalam menentukan arah kebijakan, sebab akan berdampak pada masyarakat sebagai penerima pelayanan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, apel gabungan lingkup ASN Esalon 2 dan 3 Pemda Manokwari, Senin pagi kemarin Bupati Manokwari Hermus Indo tegaskan disiplin pegawai dan budaya kerja harus ada peningkatan. Dua hal penting yakni disiplin pegawai dan budaya kerja ditegaskan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo pada apel gabungan Senin kemarin. Dikarenakan masih ada ASN yang tidak menunaikan disiplin kerja di lingkup Pemda Manokwari. Kepada para ASN yang telah menjalankan tugas dengan baik, Bupati mengapresiasinya karena mereka telah menjalankan kewajibannya serta aktif dalam menjalankan kewajibannya, berusaha maksimal dan hadir tepat waktu. Tanpa diperintah namun atas kehadiran sendiri karena ASN tersebut menghargai dirinya sendiri dan menghargai berkat Tuhan. Setiap orang yang bekerja setia dalam perkara yang kecil, saya percaya Tuhan juga akan memperhitungkannya untuk memberikan kepada kita semua perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kita tidak perlu bermimpi untuk mendapatkan hal-hal yang besar, sementara yang kecil seperti misalnya apel pagi, kemudian kita juga diperintahkan pimpinan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, tapi kemudian kita mengabaikannya dan tidak melakukannya. Karena itu Bapak Ibu semua yang saya hormati, aparatur sipil negara, disiplin pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita yang dimulai dari tingkat kehadiran kita di kantor, kesetiaan kepada pimpinan dan pekerjaan jadi hal yang penting bagi kita semuanya untuk tetap menjaga dan memelihara berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita semuanya. Selain disiplin dalam lingkungan kerja, Bupati juga menyampaikan budaya kerja yang harus diterapkan adalah budaya yang dapat mendukung kinerja instansi kerja masing-masing. Pertama tentu terkait dengan perilaku ya, dan juga budaya kerja kita di kantor masing-masing. Ya. Saya berharap semua perilaku kerja kita yang kita tunjukkan, budaya kerja kita, budaya yang bisa mendukung produktivitas dari kinerja sebuah instansi dan juga instansi itu bisa beroperasi dengan baik dan bisa memberikan kinerja yang baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Saya berharap kita semuanya rajin dan juga di kantor saya juga berharap hal-hal yang negatif yang membuat kita tidak bisa
beraktivitas dengan baik di kantor. Pertama tentu saya berharap pegawai tidak ada yang mabuk-mabukan di kantor dan juga merusak citra pemerintah. Ya. Bupati menegaskan agar ASN serta staf harus menghormati pimpinan masing-masing. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi lain, pemirsa, warga Tionghoa di Manokwari merayakan Tahun Baru Imlek yang ke-2573 di Vihara Buddha Praba Taman Ria Wosi pada Selasa 1 Februari 2022. Di tahun baru ini Serentak umat Buddha di seluruh dunia merayakan Tahun Baru Imlek yang ke-2573 yang juga dirayakan oleh keturunan warga Tiongkok yang berada di kota Manokwari selama 1 Februari 2022 kemarin. Perayaan Tahun Baru Imlek pun tidak dilaksanakan semeriah tahun-tahun sebelumnya karena masih masa pandemik dan hanya dihadiri oleh sebagian kecil warga Tiongkok di Vihara Buddha Praba Taman Ria Wosi yang juga dilakukan atraksi barongsai. Pengurus Daerah Majelis Budaya Anak Indonesia Cabang Manokwari Henry mengatakan Hari Raya Imlek ini merupakan tradisi warga Tionghoa. Dalam kesempatan ini juga pihaknya dari Vihara Buddha Praba bersama umat-umat yang lain ikut merayakan hari yang berbahagia bagi umat Buddha. Menurut Henry, sebenarnya perayaan Imlek di Cina adalah hari di mana awal musim semi dan awal untuk bercocok tanam bagi petani. Jadi pada kesempatan hari ini kita merayakan Hari Raya Imlek. Jadi Hari Raya Imlek ini yang 1 Februari 2022 ini sebenarnya bukan ini tradisi ya. Jadi ini adalah satu tradisi umat kita dari Tionghoa, dari Cina ya, yang turunan ini. Jadi semua agama juga ikut merayakan bersama-sama. Nah, kesempatan ini juga kami di Vihara Buddha Praba ini juga bersama-sama dengan umat kita juga dan teman-teman lain dari umat yang lain, kita merayakan hari yang berbahagia ini. Dengan melihat COVID-19 yang semakin melandai, maka tahun ini Vihara Buddha Praba Taman Ria membuat sejumlah kegiatan seperti barongsai, foto booth Hari Raya Imlek dan menuliskan sebuah harapan bagi umat dan siapa saja yang datang ke Vihara Buddha Praba maupun lampion-lampion yang digantung di sekitar vihara untuk memeriahkan perayaan Imlek di tahun 2022. Kita karena COVID kemarin sudah berkurang jauh sekali. Ya. Sudah melandai Pak. Sudah kegiatan-kegiatan kemarin off. Cuma kemarin karena lihat situasi COVID kita sudah agak melandai, nah makanya kami buatkan acara-acara ini, ada foto booth, kemudian ada memberikan harapan. Ya, ini jadi kami memberikan para umat, para yang datang, yang hadir dimanapun di Manokwari ini, kalau mau masang pohon harapan silakan. Terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Ini akan ditaruh selama berapa lama Pak? Ini biasanya kami sampai di Cap Gome, nanti di pas tanggal 15-nya. Pengurus Daerah Majelis Budaya Anak Indonesia Cabang Manokwari berharap semoga di tahun Imlek ini bisa semakin memberikan berkah bagi masyarakat semua, terutama kesehatan dan kebahagiaan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Selain itu pemirsa, meriahkan Imlek tahun 2022, Barongsai Naga Timur Papua Barat gelar pertunjukan keliling di beberapa tempat umum dalam kota Manokwari. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan penting bagi etnis Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama, bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome pada tanggal ke-15. Tahun Baru Imlek 2537 Kongzili pada Selasa 1 Februari 2022. Seluruh etnis Tionghoa merayakan dengan menyediakan lampion, hiasan berwarna merah, kue keranjang, angpau, serta penampilan barongsai. Hal tersebut juga terlihat pada perayaan Tahun Baru Imlek di Manokwari, Papua Barat. Beberapa tempat umum seperti supermarket dan hotel didatangi oleh grup Barongsai Naga Timur, Papua Barat. Atraksi barongsai yang dilakukan menjadi daya tarik masyarakat yang melintas. Ahok, Ketua Harian Grup Barongsai Naga Timur, mengatakan menyambut Imlek sesuai dengan tradisi etnis Tionghoa,
mengingat kehadiran barongsai di setiap tempat bertujuan untuk membersihkan aura negatif di tempat yang dikunjungi. Ahok menambahkan di tahun 2022, sekitar 6 tempat yang mereka kunjungi. Hal ini dikarenakan masih dalam suasana COVID-19. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Barongsai Naga Timur bisa mengunjungi hingga 30 tempat. Ahok berharap agar pandemi COVID-19 cepat berlalu karena hampir 3 tahun Barongsai Naga Timur tidak tampil saat perayaan Imlek. Tujuannya dia ini kan tradisi kita orang Tionghoa. Barongsai kunjungi toko-toko untuk memberi ibaratnya kita datang untuk membersihkan. Mungkin ada makhluk apa yang tidak bagus kita ini toh. Mungkin berikan yang positif ya. Ada permintaan dari beberapa toko lah. Tidak semua karena ini kan ada COVID toh. Jadi kita agak terbatas. 6 tempat saja yang kita kunjungi. Kalau yang kemarin-kemarin itu 30-an. Ya. Untuk pemain barongsai Naga Timur, dari pemain musik hingga pemain barongsai merupakan anak-anak Papua yang langsung dididik oleh Ahok. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung kegiatan MTQ tingkat Provinsi Papua Barat yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Sorong Selatan pada awal bulan Mei 2022. Pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-9 tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2022 direncanakan akan berlangsung di Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan hasil rapat bersama panitia lokal dan pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan, dan kegiatan tersebut direncanakan akan berlangsung pada tanggal 7 hingga 12 Mei 2022. Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, saat diwawancarai mengatakan, pemerintah daerah bersama panitia lokal serta Kepala Kantor Kementerian Agama melaksanakan pertemuan dan penyampaian program serta usulan agar ada dukungan dari pemerintah agar kegiatan MTQ merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat dan dapat dibantu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk kesuksesan acara MTQ tingkat Papua Barat, selain dukungan dari pemerintah provinsi, diharapkan juga adanya dukungan dari pemerintah kabupaten kota seprovinsi Papua Barat. Tuan rumah, jadi kemarin Pak Bupati dan juga panitianya dan juga kepala kantor agamanya, mereka datang menyampaikan usulan ataupun program kepada pemerintah Provinsi Papua Barat untuk bisa kita dukung dan pendanaan, sehingga dan itu memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk kita akan membantu sesuai dengan kemampuan yang ada. Selain itu juga Kabupaten Sorong Selatan pun tanggung jawab dan juga berbagai pihak juga kan bisa mendukung MTQ ini. Nah, nanti seluruh kabupaten kota ini kan bertandingnya di Sorong Selatan. Itu diperkirakan awal-awal bulan Mei itu. Bapak, kalau soal untuk jalan ya Bapak yang rusak itu Bapak? Oh ya, sudah bertahap, kita sudah mulai kerja kan. Tahun 2021 kan kita sudah aspal 2 arah, 2020 juga ada. Cuma secara bertahap gitu. Bertahap kita harapkan sudah bisa ke depan sudah bisa selesai gitu. Terima kasih. Tapi kita sudah mulai. Saat ini Kabupaten Sorong Selatan sebagai tuan rumah sudah siap karena persiapannya sudah dilakukan dari tahun 2021 lalu. Namun berhubung pandemi COVID-19, sehingga acara MTQ tingkat Papua Barat diundurkan hingga tahun 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo tegaskan agar para ASN di lingkup Pemda Manokwari untuk tidak mengajukan pindah tugas ke pemerintahan Provinsi Papua Barat. Penegasan Bupati Manokwari Hermus Indo agar aparatur sipil negara tidak mengajukan pindah tugas ke pemerintah Provinsi Papua Barat disampaikan pada apel gabungan yang berlangsung di lapangan apel kantor Bupati Manokwari. Para ASN dilarang tegas untuk pindah tugas ke provinsi sebab pemerintah Kabupaten Manokwari masih membutuhkan pegawai untuk menjalankan roda pemerintahan. Saya ingatkan ya, untuk tidak ada aparatur sipil negara dari Pemda Kabupaten Manokwari
yang berbondong-bondong pindah ke Provinsi Papua Barat. Saya sama sekali tidak mengizinkan. Ya. Kita butuh pegawai untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kita di pemerintahan ini. Anda mau cari uang besar kah di provinsi? Kalau motivasinya hanya cari uang, Anda sampai di sana ketika Anda tidak dipuaskan sesuai dengan harapan Anda juga tidak akan pernah bekerja dengan baik di pemerintahan itu juga. Bupati juga menegaskan kepada Kepala BKD Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari untuk jeli terhadap surat pengajuan pindah yang diajukan oleh para ASN, lebih khususnya tenaga kesehatan dan guru. Terlebih khusus untuk guru dan juga dokter dan juga tenaga kesehatan. Saya minta dengan hormat, ya, banyak yang mengajukan surat pindah ke provinsi. Khusus untuk kepegawaian, saya minta dengan hormat untuk disiplin, ya, memperhatikan hal ini. Kalau ada pegawai lain yang karena suaminya bekerja di kantor kita atau pemerintahan kita dan istrinya pindah atau sebaliknya, istrinya kerja di sini dan suaminya ikut ke sini, tidak apa-apa. Kalau itu bisa disetujui, itu diproses. Tapi kalau pindah dari sini, apalagi tenaga-tenaga dokter, tenaga medis yang kita biayai dengan APBD kita, lalu kemudian seenaknya mau pindah, nggak bisa itu. Ya, saya minta untuk mari kita semua perhatikan hal ini. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari meresmikan pos polisi distrik Tanah Rubu sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menciptakan pengamanan di wilayah itu. Bupati Manokwari atas nama pemerintah daerah pagi tadi meresmikan 1 unit gedung pos polisi di distrik Tanah Rubu sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keamanan di tingkat distrik Tanah Rubu. Gedung yang diresmikan oleh Bupati didampingi Kapolres Manokwari serta Dandim 1801 dihibahkan oleh Pemda Manokwari kepada Polres Manokwari yang dibuktikan dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati dan Kapolres. Bupati Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan, ketertiban masyarakat menjadi salah satu kebutuhan bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga kehadiran pos polisi Tanah Rubu menjadi jawaban kebutuhan masyarakat. Ketertiban masyarakat tentu menjadi salah satu kebutuhan dari kita semuanya, pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat, di dalam mengakselerasi seluruh program pemerintah dan juga program pembangunan khususnya di Kabupaten Manokwari. Saya percaya sepenuhnya kalau masalah keamanan dan ketertiban masyarakat ini tidak bisa kita kelola dengan baik, maka sudah barang tentu kita akan mengalami banyak hambatan di dalam mengelola seluruh tugas-tugas pemerintahan dan juga pembangunan kita. Bahkan kita juga tidak akan pernah maksimal di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itulah pendirian dan juga pembangunan pos polisi, saya kira ini adalah upaya pemerintah untuk merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Diharapkan dengan pendirian pos polisi dapat memperkuat unsur pemerintahan di tingkat distrik, sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat distrik akan berjalan baik. Masyarakat juga diharapkan untuk selalu mendukung satuan keamanan yang bertugas menjaga keamanan di distrik Tanah Rubu, karena keamanan Tanah Rubu menjadi barometer keamanan Kabupaten Manokwari. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya menyampaikan, apresiasi kepada Bupati yang telah menghibahkan 1 gedung kepada Polres Manokwari yang dijadikan sebagai pos polisi, sehingga dalam menjaga Kamtibnas di wilayah Tanah Rubu, Kapolres berharap adanya dukungan dari masyarakat. Satu lagi aset ataupun tempat pelayanan kami kepada masyarakat berupa pos polisi, yang mana Bapak Bupati langsung menyerahkan dan menghibahkan tanah dan bangunan ini kepada kami selaku aparat keamanan di Kabupaten Manokwari.
Kami dalam waktu dekat nanti akan langsung dorong anggota Bapak untuk mengisi daripada Pospol Manokwari, Pospol Tanah Rubuh ini. Besar harapan kami dengan didirikannya ataupun disahkannya dan diberikannya hibah oleh Bapak Bupati ini memang di satu sisi kebanggaan, tetapi di satu sisi sebuah bentuk kepercayaan dari Bapak Bupati kepada kami untuk melaksanakan amanah. Peresmian pos polisi distrik Tanah Rubuh yang berlangsung pagi tadi dihadiri pula para asisten, pimpinan OPD, kepala distrik Tanah Rubuh, para kepala kampung dan masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menyongsong HUT Basarnas ke-50 tahun, Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari melaksanakan donor darah yang berlangsung di Gedung SAR Manokwari. Kegiatan donor darah kali ini melibatkan pegawai SAR, TNI Polri dan juga masyarakat umum di Manokwari dengan melibatkan petugas Palang Merah Indonesia yang bertempat di Gedung Aula SAR di Sowi Gunung. Donor darah kali ini, hampir semua pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Manokwari telah mendonorkan darah mereka. Monce menargetkan donor kali ini sebanyak 50 kantong darah yang akan disumbangkan ke Palang Merah Indonesia, sesuai dengan angka emas 50 tahun Basarnas Nasional. Di mana kegiatan donor darah yang dilakukan selama sehari ini tidak hanya SAR Manokwari, tetapi serentak dilakukan di seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan yang ada di Indonesia. Anggota Basarnas sendiri yang mengikuti kegiatan donor darah ini tidak dipaksakan karena sebagian besar anggota kami sudah melaksanakan donor darah. Artinya ada panggilan dari PMI, dari tenaga kesehatan, dari rumah sakit yang membutuhkan darah, sebagian personil sudah melaksanakan donor darah. Namun yang belum, ya nanti akan diperiksa oleh tim kesehatan dari PMI apakah dia layak untuk melaksanakan donor darah atau tidak, nanti kita serahkan ke pihak PMI. Sebelumnya, dalam memeriahkan HUT Basarnas yang ke-50 tahun, aksi yang sudah dilakukan SAR yaitu penanaman mangrove dan terumbu karang di Pulau Raimuti, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan family gathering, khusus bagi pegawai SAR Manokwari yang rencananya pada tanggal 14 Februari 2022 di Pantai Petrus Kaviar Amban. Dalam memeriahkan HUT Basarnas Tahun Mas yang ke-50, aksi yang sudah kita lakukan pertama yaitu penanaman mangrove dan terumbu karang yang sudah dilaksanakan di Pulau Raimuti. Kemudian dilanjutkan dengan aksi donor darah yang saat ini sedang berlangsung, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan kegiatan family gathering, yaitu keluarga besar Basarnas dan potensi, yang rencananya akan dilaksanakan kurang lebih tanggal 14 Februari di Pantai Petrus Kaviar. Turut hadir dalam kegiatan donor darah, Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri, perwakilan TNI Angkatan Laut, Kodim 1801 Manokwari, dan Ketua Dharma Wanita SAR Manokwari. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.